Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa lagi dengan saya Jejen Jailani Official. Pada kali ini kita akan bermudakarah tentang kitab Akhlaqul Libanin juz awal bagian ketiga. Sebelumnya kita bersolawat dulu biar insyaallah dimudahkan dalam segala aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasirlil asroli watil yaqil aliyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtari wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa adada ni'amillahi wa ibdoli. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya subscribe, ketik loncengnya. Sebelum lanjut, mari kita baca dulu logatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul waqihu. Nomor 1. Al-waladul waqihu, seorang anak laki-laki yang buruk akhlak. La yata'addabu, tidak beradab, ma'a walidayhi, kepada kedua orang tuanya, wa asatidatihi, dan guru-gurunya, walayah talimu, dan tidak menghormati, man huwa, kepada orang akbarun, dia lebih besar, minhu, daripada anak itu, walayarhamu, dan tidak menyayangi, man huwa, kepada seorang, huwa ardia asgorun, lebih kecil, minhu, daripadanya, wayakdzibu, dan suka berbohong, idza takallama, di mana-mana berbicara, wayarfa'u, dan meninggikan sautahu, suara, idza dohika, apabila tertawa, wayuhibbu satma, dan suka memaki, wal kalamal qabiha, dan bicara buruk, wal muhosomata, dan suka bertengkar, wayastazi'u, dan suka memperolok-olok, bigoirihi, kepada orang lain, wayatakabbaru, dan sombong, alaihi, kepada orang lain, wala yastahi, dan tidak malu, ayya'mala, atas perbuatan yang dilakukan, qabihan, yang buruk, wala yasma'u, dan tidak mendengarkan, an-nasihata, terhadap nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian ketiga musannif kitab Akhlaqul Libanin, buktinya Syekh Umar bin Ahmad Barojai telah menjelaskan al-waladul waqihu, seorang anak laki-laki yang buruk akhlaknya. Dalam bagian ini dipaparkan ciri-ciri seorang anak yang buruk akhlaknya itu, di antaranya la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Nomor 1 yaitu tidak beradab kepada dua orang tuanya dan guru-gurunya. Contoh tidak beradab kepada orang tua yang sering dilakukan adalah 1. Tidak nyahut ketika dipanggil. Ini seringkali terjadi pada seorang anak yang harus kita hindari. Yang kedua, suka membentak-bentak orang tua, mulai dari perkataan, perbuatan kita, atau seringkali kita mengejeknya, ya. Yang ketiga, mengambil barang tanpa seizin orang tua. Ini juga harus dihindari. Harusnya apa? Harus izin dulu untuk mengambil barang tersebut.
Yang selanjutnya yaitu berbuka masam atau cemberut. Ini juga tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Juga jangan suka merendahkan dan menghinanya atau menyebut langsung namanya. Tidak boleh. Terus lagi contoh dari tidak beradab kepada gurunya, seperti tidak berbakti, tidak hormat kepadanya, sering menghina keluarganya dan sebagainya. Ini merupakan contoh yang tidak baik atau akhlak yang buruk pada seorang anak, harus dihindari. Terus lagi jangan suka berbicara ketika pelajaran sedang berlangsung. Mulai dari berbicara tentang pelajarannya yang membosankan atau gitu, jangan dibicarakan. Tidak beradab. Selanjutnya nomor 2, wala yahtalimu man huwa akbaru minhu, yaitu tidak menghormati kepada orang yang lebih besar atau lebih tua umurnya. Seorang yang lebih besar umurnya berarti seperti kakak-kakaknya ya, dan orang yang lebih tua umurnya pokoknya. Contohnya tidak menghormati dengan langsung menyebut namanya, itu tidak boleh. Terus lagi masuk ke kamarnya, itu juga tidak boleh ya. Wala yarhamu man huwa asqaru minhu, dan tidak menyayangi anak kecil atau umurnya yang kecil. Siapa tuh? Adik-adiknya ya. Jangan dimarahi setiap kita ada masalah, jangan disalahkan kepada orang lain. Jangan kita suka marah-marah sendiri kepada orang lain. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan seorang anak, karena itu merupakan akhlak yang tidak baik. Nomor 4, wayakdzibu idza takallama, suka berbohong apabila berbicara. Misalkan minta uang buat bayar kas padahal dijajanin, mengambil uang sisa belanja dari orang tuanya, bilang pada orang tuanya udah pas mah ini, padahal masih ada sisa. Nah, ini juga tidak boleh, karena ini adalah hal buruk atau akhlak buruk. Terus lagi suka mengada-ngadakan cerita, misalkan melihat harimau di jalan, pada diceritakan kepada orang lain, ketemunya sama gajah, kan tidak menyambung. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Harus sesuai apa yang kita lihat, diceritakannya juga yang aslinya, yang kita alami. Nah, itu juga merupakan akhlak. Dan sebagainya yang berbicara bohong, itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Wa yarfa'u sautahu, dan keenam, suka meninggikan suara, idadohikan apabila dia tertawa. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan seorang anak. Jangan suka meninggikan suara kepada orang lain ketika berbicara, maupun ketawa juga jangan kencang-kencang ya. Itu karena tidak bagus atau tidak sesuai akhlak yang baik. Selanjutnya wayuhibbus satma, dan suka mencaci maki orang lain. Contohnya marahin orang lain karena tidak paham ucapan kita, terus diajarin tidak mengerti, terus kita marahin. Nah, ini juga tidak boleh. Terus bilang bodoh kepadanya, ini juga tidak boleh. Wal kalamal qabiha, dan ketujuh, berbicara yang buruk, misalkan menyebutnya hewan kepada orang ya, dan sebagainya. Wal muhosomata, dan ke-9, suka memusuhi orang lain atau sering mengadu-ngadu
kepada orang lain. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan karena merupakan akhlak yang buruk. Ciri-ciri orang yang buruk. Nomor 9, wa yastahzi'u bi ghairihi, dan suka memperorok-orok orang lain, ya. Misalkan menyebut nama orang tuanya di depan orang lain. Nah, ini tidak boleh dilakukan seorang anak. Ini merupakan akhlak yang tidak baik. Wa yatakabbaru alaihi, dan ke-10, suka takabur atau sombong atas dirinya kepada orang lain. Misalnya sombong tidak mendengar atau tidak membalas bicara orang lain, suka meremehkan orang lain karena kita bisa sehingga orang lain tidak dianggap bisa, ya. Terus lagi menolak kebenaran, misalnya dinasehati atau diberi petunjuk, ia menolaknya karena merasa dirinya yang benar dan mengabaikan yang lain. Ini juga ciri seorang yang tidak baik dilakukan atau perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak yang baik. Selanjutnya, wala yastahi ayyama laqabihan, dan tidak malu atas pekerjaan atau pekerjaan yang buruk. Misalkan suka posting orang, yang tidak baik, burukan orang, terus memakai baju yang tidak sesuai, di-upload ke sosial media. Ini juga tidak boleh karena merupakan akhlak yang tidak baik yang tidak boleh dilakukan. Wala yasmaun nasihat, dan terakhir, tidak mendengarkan nasihat orang lain. Dia mengabaikan meskipun baik, meskipun dari orang yang sudah tahu akibatnya, dia dibiarkan, tidak didengarkan nasihatnya. Inilah ciri-ciri jika kita ingin melihat apakah dia berakhlak baik atau tidaknya. Lihatlah dari poin-poin ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari segi logatan ataupun pengucapan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.